Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Kepemanduan dan Kepemimpinan Perjalanan Wisata. Pada video kali ini kita akan membahas teknik mengatasi situasi sulit pada saat bertugas sebagai pemandu wisata dalam sebuah perjalanan wisata. Saya harap kalian sudah siap untuk belajar, jadi kita langsung saja ke materinya. Techniques for overcoming difficult situation on tour guiding. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik menangani atau mengatasi situasi sulit pada saat kita bertugas sebagai tour guide dalam sebuah perjalanan wisata. Nah, di topik ini nanti kita akan membahas apa aja sih sebenarnya situasi-situasi sulit yang mungkin saja terjadi, terus bagaimana cara mengantisipasinya, dan juga bagaimana cara mengatasinya dan mencari solusinya kalau seandainya situasi-situasi sulit tersebut benar-benar terjadi. Dan kepada siapa kita untuk meminta bantuan jika situasi sulit tersebut terjadi. Nah, kita langsung saja ke slide yang pertama. Nah, di slide ini akan ditunjukkan apa aja sebenarnya situasi-situasi sulit yang bisa saja terjadi pada saat kita bertugas sebagai tour guide dalam sebuah perjalanan wisata. Yang pertama di sini adalah weather condition. Weather condition ini merupakan situasi sulit ya, karena saat apalagi di tahun-tahun terakhir seperti ini gitu kan sulit sekali memprediksi cuaca-cuaca. Kadang-kadang tiba-tiba sudah hujan badai, tiba-tiba sudah uh, terang, tiba-tiba sudah terjadi angin dan lain sebagainya. Itu merupakan situasi-situasi sulit yang bisa saja terjadi. Nah, yang berikutnya adalah service providers do not come. Ini juga merupakan situasi sulit jika vendor-vendor yang menjadi pemasok jasa dalam kegiatan perjalanan wisata kita itu tidak datang ataupun tidak memberikan yang sudah kita janjikan di awal gitu. Misalnya kayak contohnya di sini adalah kita di rundown wisatawan makan di lapangan gitu kan dengan nasi kotak seperti itu. Tapi tiba-tiba orang catering yang sudah kita pesan di awal itu tidak muncul-muncul atau bahkan tidak datang sama sekali. Itu merupakan situasi sulit yang harus kita atasi gitu. Nah, kita siap-siap dengan komplain dari tamu kalau misalnya hal-hal ini terjadi seperti itu contohnya. Terus yang berikutnya adalah broken machine. Ini juga merupakan situasi sulit yang bisa saja terjadi. Kerusakan mesin bus gitu kan. Jadi kalau misalnya hal ini terjadi, otomatis perjalanan kita itu nggak bakalan bisa dilanjutkan gitu. Jadi ini akan membuat atau akan mempengaruhi kepuasan dari wisatawan. Nah, yang berikutnya adalah road close. Road close ini bisa saja disebabkan karena mungkin ada kemacetan atau bisa saja terjadi karena mungkin lagi ada hajatan atau lagi ada demonstration gitu kan. Jadi jalan tersebut ditutup. Nah, ini merupakan situasi yang juga harus kita hadapi kalau misalnya hal ini terjadi. Nah, yang berikutnya adalah guest and guide health condition. Nah, kondisi kesehatan dari si tamu dan juga kita sendiri sebagai tour guide. Ya, ya yang namanya kesehatan kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba aja mungkin kita bisa batuk, demam, ataupun sakit kepala gitu. Jadi ini juga merupakan situasi yang sulit. Nah, yang berikutnya adalah disaster atau bencana. Nah, bencana juga bisa saja kapan terjadi, mulai dari bencana yang disebabkan oleh alam atau juga yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, kayak banjir ataupun tsunami. Ini juga bisa saja terjadi ya. Eh, Terlebih objek-objek wisata kan lebih ke alam gitu kan, lebih banyak ke alam yang dimana sangat rentan dengan kebencanaan gitu ya. Ini bisa saja terjadi.
Nah, yang berikutnya adalah loss occur atau terjadi kehilangan. Ini juga merupakan situasi sulit yang dimana jika terjadi kehilangan, misalnya kayak barang-barang tamu ataupun kayak apalagi barang-barang yang berharga seperti itu hilang. Nah, ini akan menyebabkan situasi sulit, situasi yang menegangkan jika benar-benar terjadi. Nah, jadi hal-hal ini yang biasanya bisa terjadi yang merupakan situasi-situasi sulit pada saat kita bertugas sebagai tour guide dalam sebuah perjalanan wisata. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana mengantisipasi dari situasi-situasi sulit tersebut. Nah, jadi sebelum kejadian-kejadian yang tadi dijelaskan di awal itu terjadi, sebenarnya kita bisa mengantisipasinya. Kalaupun tidak mengantisipasi secara keseluruhan misalnya, situasi-situasi tersebut benar-benar terjadi, tapi setidaknya kita dapat mengantisipasi situasi sulit tersebut tidak berlarut-larut gitu, jadi dampak yang disebabkan itu tidak benar-benar terlalu, berat seperti itu. Nah, apa saja itu? Yang pertama kita saving emergency number gitu. Jadi kita harus menyimpan nomor-nomor emergency. Jadi kalau misalnya terjadi situasi sulit kayak tadi kerusakan mesin atau terjadi kecelakaan atau terjadi perampokan di jalan kayak tadi gitu kan, kita sudah tahu untuk menghubungi siapa gitu kan. Jadi kita sudah harus ada di awal list-list nomor emergency yang bisa kita hubungi. Nah, yang berikutnya adalah have a complete route map. Kita juga memiliki peta jalan. Ya, kalaupun tidak memiliki petanya, tapi setidaknya kita sudah tahu rute ataupun medan area yang akan kita lalui. Jadi kalau misalnya kayak terjadi tadi penutupan jalan, kita sudah tahu lewat jalur yang mana, lewat rute yang mana, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah has accommodation list. Kita juga harus memiliki list-list akomodasi kalau misalnya situasi sulit kayak tadi kerusakan mesin yang dimana solusi terakhir harus menginap di daerah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya benar-benar itu terjadi, kita sudah tahu mau membawa tamu kemana untuk beristirahat gitu. Nah, yang berikutnya adalah provide backup transportation. Ini juga sudah harus disiapkan. Nah, makanya kalau kita sebagai tour guide sudah di awal tuh kita sampaikan kepada pihak PO bus, kalau misalnya terjadi sesuatu di bus yang kita pakai, mereka sudah harus standby bus yang menjadi backup gitu untuk melanjutkan perjalanan kalau misalnya benar terjadi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah provide medicine. Ini juga sudah seharusnya ya kita menyiapkan obat-obatan ya P3K lah, standar P3K pada saat kita membawa tour. Terus yang berikutnya adalah have a backup plan. Kita juga harus memiliki rencana backup lah gitu. Kalau misalnya rencana yang di awal atau itinerary di awal itu tidak berjalan dengan sesuai harapan, kita sudah punya rencana yang lain untuk mengatasinya seperti itu. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah apa aja yang perlu kita ingat pada saat situasi-situasi sulit tersebut benar-benar terjadi. Ini nih yang harus kita ingat. Kita sebagai tour guide tidak boleh ceroboh pada saat situasi sulit terjadi. Jangan sampai dengan kecerobohan kita akhirnya nanti berdampak kepada reputasi dari tour travel yang memakai jasa kita sebagai tour guide itu benar-benar buruk. Bahkan ke kita sendiri juga sebagai tour guide itu reputasi kita sebagai tour guide itu akan buruk jika kita terlalu ceroboh mengatasi situasi-situasi sulit. Nah, apa aja yang perlu kita ingat tersebut? Yang pertama adalah explain the change with detail and the effect on the tour to the tourist. Nah, di sini maksudnya adalah jelaskan secara detail kepada tamu atau turis jika terjadi perubahan-perubahan rencana akibat adanya situasi-situasi yang tidak bisa dihindari kayak situasi sulit tadi gitu. Dan kita harus menjelaskan juga dampaknya. Jadi kita tidak bisa menutup-nutupi ya kalau misalnya terjadi sesuatu dan terpaksa kita harus merubah rencana,
kita tidak bisa menutupinya kepada tamu gitu. Nanti gelagat kita itu akan tetap ketahuan oleh si tamu gitu. Jadi sebaiknya kita benar-benar jelaskan ke mereka. Kalaupun kita tidak bisa jelaskan ke semuanya, tapi setidaknya kepada ketua rombongannya ataupun kepada orang-orang yang berpengaruh di situ itu kita benar-benar jelaskan. Nanti dia yang akan membantu menjelaskan kepada teman rombongan yang lain gitu. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Yang berikutnya adalah report to the office when problems occur ASAP gitu. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu hal-hal yang sulit gitu, segera laporkan kepada pihak travel yang memakai jasa kita gitu. Jadi jangan ditutup-tutupi, benar-benar kita langsung report kepada pihak travel agar mereka tahu kondisi ataupun situasi yang terjadi di lapangan atau masalah yang terjadi di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah coordinate with the office, tourist, and service provider regarding change before making a decision. Gitu. Jadi sebelum kita membuat keputusan untuk mengatasi situasi sulit jika terjadi ya, kita harus benar-benar berkoordinasi dengan pihak travel di kantor dan juga dengan pihak turis dan kepada pihak pemasok jasa jika berhubungan dengan pemasok jasa tersebut. Kita benar-benar harus mencari membuat suatu keputusan dengan koordinasi dengan semua pihak tersebut. Jangan sampai kita membuat keputusan berdasarkan subjektivitas kita sendiri gitu. Yang takutnya nanti malah kita mencari solusi tapi di mata orang lain itu kurang tepat gitu, yang akhirnya kita benar-benar disalahkan gitu. Jadi buatlah suatu keputusan yang benar-benar atas kesepakatan bersama. Nah, yang berikutnya adalah the policy given orally must be documented. Apapun kebijakan yang diberikan itu harus terdokumentasi, baik itu setidaknya foto lah gitu, ataupun hitam di atas putih gitu. Jadi kalau misalnya ke depannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah ada bukti gitu. Kita sudah ada dokumentasi yang mendukung sikap kita gitu. Jadi benar-benar harus terdokumentasi. Pada saat kita melapor ke office juga kita harus ya setidaknya mengirimkan foto sebagai bukti dan benar-benar semua sebisa mungkin terdokumentasi dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah patient and sensitive in dealing dissatisfaction and disappointment of tourists. Sabar dan sensitif terhadap ketidakpuasan dan kekecewaan turis. Ya, sebagai tour guide kita tidak bisa keras kepala ya. Kita tidak bisa egois gitu, tidak bisa harus benar-benar sabar dalam menghadapi ketidakpuasannya mereka, sabar dalam mendengarkan atau merespon kekecewaan mereka gitu. Jadi kita tidak bisa malah membantah mereka atau membentak mereka, sebaliknya gitu kalau memang mereka komplain kepada kita, harus benar-benar sabar. Nah, yang berikutnya adalah listen to the feedback from tourists. Kita harus mendengarkan apa aja saran dari turis. Jangan sampai kita memotong pembicaraan mereka, bahkan membentak mereka gitu, jangan. Kita harus mendengarkan saran atau feedback dari mereka. Ya siapa tahu benar-benar yang mereka berikan itu, saran yang mereka berikan itu adalah solusi terbaik gitu untuk mengatasi situasi sulit yang terjadi. Dan yang terakhir adalah prioritizing turis. Itu harus selalu mengutamakan turis dalam kondisi apapun gitu. Kita sebagai tour guide, kewajiban kita untuk mengutamakan turis. Oke, itu dia yang harus selalu diingat kalau misalnya situasi-situasi sulit benar-benar terjadi. Nah, di slide terakhir ini adalah kepada siapa kita biasanya untuk mencari bantuan jika situasi sulit benar-benar terjadi. Yang pertama, kita minta bantuan kepada turis. Nah, makanya di awal tadi kita benar-benar harus menyampaikan secara gamblang, secara detail kepada tamu jika terjadi sesuatu gitu. Kita jangan menutup-nutupi. Nah, karena yang sebenarnya yang dapat membantu kita untuk mengatasi masalah juga sebenarnya turis gitu. Jadi makanya mereka adalah orang yang bisa membantu kita. Yang berikutnya adalah local residents atau masyarakat lokal ya.
kita bisa mencari bantuan kepada mereka. Makanya pada saat kita membawa turis jangan sombong-sombong gitu. Kita harus suwon, kita harus ramah menyapa orang-orang sekitar. Kalau misalnya terjadi sesuatu ya mereka dengan senang hati membantu kita. Dan yang terakhir adalah help center kayak polisi, dokter, mekanik dan sebagainya. Ini merupakan orang-orang yang dapat kita yang dapat membantu kita pada saat situasi sulit terjadi. Oke, itu dia penjelasan untuk topik kali ini. Saya harap sudah jelas ya. Kalaupun ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti kita bisa diskusikan di kelas Zoom. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.